Ayo semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah siap ya untuk belajar lagi? Oke, bagus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lihat semuanya di sini semangat ya. Pertahankan itu. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah semuanya masuk. Sangat tertib ya kelas ini, bisa masuk semuanya. Oke, bagus. Baiklah, hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai sejarah. Tuh, kalau saya bilang sejarah, pasti semuanya sudah berubah mukanya dengan berbagai ekspresi. Kenapa? Gak suka, Bu, karena banyak hafalannya. Gak apa-apa. Ya, memang seperti itu ya sejarah itu. Banyak hafalannya, banyak bacaannya, dan itu membuat kita bosan gitu ya. Gak apa-apa, wajar aja. Tapi seenggaknya itu gini, kita itu memahami materinya dulu. Kalau kita udah bisa memahami, kita pasti akan lebih mudah untuk mengingatnya. Meskipun gak semuanya kita bisa ingat, tapi setidaknya itu ada sedikit yang melekat di ingatan kita gitu. Karena belajar sejarah itu sebenarnya penting juga loh. Kenapa kok bisa dikatakan penting? Karena sejarah itu bisa menjadi cerminan bagi kita untuk memajukan peradaban di masa kini maupun di masa depan atau masa yang akan datang gitu. Jadi nggak apa-apa kita ingatnya itu cuma sedikit-sedikit, kita pelan-pelan untuk belajar, itu nggak apa-apa, karena semuanya itu butuh proses. Oke, pintar semuanya di sini. Oke, materi kita pada hari ini yaitu mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Mungkin teman-teman di sini semuanya sudah pernah mendengar ya mengenai materi ini. Iya, pintar. Iya, nggak apa-apa, benar. Iya, Bu, baru mendengar hari ini tadi. Berarti dapat saya simpulkan bahwa teman-teman semuanya yang ada di kelas ini kemarin malam belum membaca materinya. Benar begitu? Iya, nggak apa-apa. Lupa, Bu, nggak sempet, Bu, nggak apa-apa. Karena manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Oke, nggak apa-apa. Di sini semuanya bawa buku paket ya. Ada yang tidak bawa? Satu bangku tidak ada sama sekali? Pinjam ke teman sebelah atau di teman depannya ya. Oke, dipinjem ya temennya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Lain kali kalau tahu ada mata pelajaran pendidikan agama Islam itu tolong buku paketnya dibawa. Bisa ya? Sanggup ya? Pintar, jangan diulang lagi ya. Oke. Karena teman-teman di sini semuanya belum membaca sama sekali, jadi saya akan beri waktu 10 menit untuk membaca. Tenang, belum kita mulai. Oke, tenang semuanya. Setelah nanti teman-teman membaca, akan saya jelaskan materi pada hari ini. Dan waktu membaca kita mulai dari sekarang. Ayo semuanya dibaca bukunya. Oke, waktu sudah habis.
Sekarang akan saya jelaskan materi pada hari ini. Siapkan buku catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Apakah teman-teman sudah tahu tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah? Baik, marilah kita belajar bersama-sama tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah dinasti Umayyah Langsar. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung pada tahun 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Selama masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Dalam berkembangnya dinasti Abbasiyah tidak lepas dari para ilmuwan-ilmuwan yang ahli pada bidangnya. Kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal tentang dinasti Abbasiyah dan juga meneladani para ilmuwan-ilmuwan yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baiklah, jika sudah paham semua, marilah kita sudahi pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Ayu Laili Sarifah, NIM 201190088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi subbab kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ini termasuk masa kejayaan atau keemasan atau the golden age bagi umat Islam. Pada masa itu umat Islam sudah mencapai puncak kemuliaan baik dalam ekonomi, peradaban, kemudian kekuasaan, dan juga saat itu banyak sekali cabang ilmu pengetahuan yang berkembang. Ditambah juga banyak penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Kemudian contoh dari beberapa ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yang pertama yaitu bidang ilmu filsafat. Pada bidang ilmu filsafat ini tokohnya seperti
Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Tufail. Kemudian yang kedua yaitu bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini tokoh-tokohnya itu seperti Jabir bin Hayyan, terus yaitu dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Terus kemudian Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bidang ilmu matematika. Tokoh yang terkenal pada bidang ilmu matematika ini seperti salah satunya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yaitu penemu huruf 0. Beliau mencetak buku yang bernama Algebra. Kemudian yang keempat bidang ilmu falak. Pada bidang ilmu falak ini tokoh-tokohnya seperti Abu Masyar al-Falaki yang memiliki buku yang bernama Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Kemudian yang kelima bidang ilmu astronomi. Tokohnya seperti Al-Farazi, yaitu pencipta astrologi. Kemudian yang keenam bidang ilmu tafsir. Tokohnya seperti Ibnu Jarir al-Abrari. Ibnu Jarir at-Abari. Kemudian Ibnu Atiyah al-Andalusi, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh bidang ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ini tokohnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 yaitu bidang ilmu kalam atau tauhid. Salah satu contoh tokohnya yaitu Wasil bin Atha, terus Abu Zail al-Alaf, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari, dan lain-lain lagi. Kemudian yang ke-9 bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Contoh tokohnya seperti Al-Qushairi dengan karyanya Ar-Risalatul Qushairi, kemudian Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, kemudian Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut Al-Wajiz, dan yang lainnya lagi. Kemudian yang terakhir yaitu para imam fuqaha atau ahli fikih. Contoh tokoh-tokohnya yaitu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sekian penjelasan subbab kedua dari saya. Kemudian akan dilanjutkan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan pada dinasti Abbasiyah. Sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, siapa yang tahu siapa pendiri dinasti Abbasiyah? Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah Asy-Syafah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Pada pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi lima periode. Periode yang pertama
disebut dengan pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kedua pengaruh Turki pertama. Yang pada periode ketiga pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat disebut dengan pengaruh Turki kedua. Yang kelima adalah masa khalifah ini bebas. Masa khalifah ini bebas dari pengaruh dinasti-dinasti lain. Pada dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad doang. Ya. Pada awalnya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih menerapkan dan menjaga stabilitas negara baru berdiri, yaitu Khalifah Al-Mansur. Khalifah yang kedua memindahkan ibu kota ke negara yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ilmu filsafat. Tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bidang ilmu kedokteran. Tokohnya Jabir bin Hayyan, Hunayyan bin Ishaq, Ibnu Hasal, dan Ar-Razi. Yang ketiga adalah bidang ilmu matematika. Contohnya tokoh utamanya adalah Banu Musa, Umar bin Farukan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pada bidang ilmu falak. Contoh tokohnya adalah Jabir Batani. Selanjutnya adalah pada bidang ilmu astronomi. Pada bidang ilmu astronomi ini contoh tokohnya adalah Al-Faraqani, Al-Ghatani, Al-Farabi. Selanjutnya pada bidang ilmu tafsir, contohnya Asy-Syuda, Mutapatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ilmu hadis. Contoh tokohnya adalah Adam, Abu Hayyan, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Selanjutnya adalah bidang ilmu tasawuf. Contoh tokohnya adalah Al-Quraisy, Syahabuddin, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah para imam fuqaha atau ahli fikih. Contohnya Imam Maliki, terus Abu Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kedokteran, tokohnya Jabir bin Hayyan, Hunayyan bin Ishaq, Ibnu Hasal, dan Ar-Razi. Yang ketiga adalah bidang ilmu matematika.
bidang ilmu matematika contohnya tokoh utamanya adalah Banu Musa, Umar bin Farukan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pada bidang ilmu falak, contoh tokohnya adalah Jabir Batani. Selanjutnya adalah pada bidang ilmu astronomi. Pada bidang ilmu astronomi ini contoh tokohnya adalah Al-Faraqani, Al-Ghatani, Al-Farabi. Selanjutnya pada bidang ilmu tafsir, contohnya Asy-Syuhda, Mutapatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ilmu hadis. Contoh tokohnya adalah Adam, Abu Hasan al-Asy'ari, Hujjatul Islam al-Ghazali. Selanjutnya adalah bidang ilmu tasawuf. Contoh tokohnya adalah Al-Quraisy, Syahabuddin, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah para imam fuqaha atau ahli fikih. Contohnya Imam Maliki, terus Abu Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan semua materi tadi telah selesai, mungkin dari kesemua materi apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Apa hikmah dari peristiwa tersebut? Bagus sekali pertanyaannya. Apa sih hikmah dari sejarah pertumbuhan pengetahuan pada dinasti Abbasiyah itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Belum bisa, Bu. Kira-kira apa saja hikmah dari sejarah pertumbuhan pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu? Tidak ada yang bisa menjawab? Belum bisa, Bu. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama, hikmahnya yaitu menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lainnya. Jadi dengan adanya sejarah dari pertumbuhan pengetahuan masa dinasti Abbasiyah itu membuat kita semakin rasa keinginan tahuan kita itu semakin tinggi. Jadi hikmah yang pertama ini sangat baik. Yang kedua yaitu mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai yang sudah sesuai itu dikembangkan agar nantinya bisa terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu hikmahnya membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, dan warna kulit. Jadi dengan adanya sejarah pertumbuhan pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini dapat membina, menyatukan umat Islam itu di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa,
dan juga negara dan juga warna kulit. Jadi hikmah yang ketiga ini sangatlah baik. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi hikmah yang keempat ini sebenarnya sama dengan hikmah-hikmah hal lainnya, yaitu tujuan yang utama yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama. Selanjutnya silahkan jika ada yang masih mau bertanya lagi, silahkan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, sesi selanjutnya yaitu diskusi. Sebelum diskusi silahkan membentuk kelompok. Satu kelas ini ada berapa orang? Terdiri dari berapa anggota kelas? Oke, silahkan membentuk 6 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Silahkan dipilihkan atau memilih sendiri. Memilih sendiri. Oke, silahkan membentuk 6 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Oke, sudah, oke. Dari masing-masing kelompok tadi kan beranggotakan 5 orang. Silahkan masing-masing menunjuk 1 orang sebagai ketua kelompoknya. Dan tugas dari ketua kelompok tersebut menjadi penanggung jawab dari diskusi dan juga presentasi kelompok nanti. Silahkan. Sudah, oke, sudah semua. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Oke, sekarang kita waktunya presentasi kelompok ya anak-anak. Apakah dari masing-masing kelompok sudah berdiskusi? Oke, baik, kalau sudah berdiskusi semua. Tadi materi apa yang kalian diskusikan? Ya betul, tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Lalu perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silahkan maju ke depan untuk kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2, dilanjutkan kelompok 3, dan sampai kelompok terakhir. Dan untuk kelompok lainnya, dimohon untuk mendengarkan dan bertanya jika ada yang belum dipahami. Dan untuk kelompok yang presentasi, diharapkan untuk mempersiapkan diri jika ada kelompok lain yang bertanya. Baik, di sini Bu Guru akan memantapkan materi yang anak-anak tadi presentasikan ya, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Langsung saja Ibu Guru jelaskan ya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode, yaitu 1 periode pertama, tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai dengan 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kedua, periode kedua yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, periode ketiga tahun 334 sampai dengan 447 Hijriah atau 945 sampai 1555 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1555 sampai 1194 Masehi.
Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Seljukah Al-Kubra atau Seljuk Agung. Yang kelima yaitu periode kelima tahun 590 sampai dengan 656 Hijriah atau 1194 sampai dengan 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Baik anak-anak, Ibu selanjutnya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu bidang ilmu filsafat, yang kedua bidang ilmu kedokteran, yang ketiga bidang ilmu matematika, yang keempat bidang ilmu falak, yang kelima bidang ilmu astronomi, yang keenam bidang ilmu tafsir, yang ketujuh bidang ilmu hadis, yang kedelapan bidang ilmu kalam, yang kesembilan bidang ilmu tasawuf, yang kesepuluh yaitu para imam fuqaha. Baiklah, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Sekian dari Bu Guru, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.